kita mulai melihat pola. Anak terpapar, anak penasaran, dan akhirnya anak mengakses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Menurut data UNICEF pada tahun 2025, 50% anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial. Kalau kita terjemahkan angka ini ke situasi sehari-hari, anak membuka handphone, scroll video pendek lalu tiba-tiba muncul potongan konten dewasa. Bisa dari rekomendasi, bisa dari komentar, bisa dari akun yang tidak dikenal. Bahkan konten tersebut muncul tanpa sengaja mereka cari. Namun karena sistem di media sosial bekerja dengan rekomendasi, begitu satu konten terlewat, konten serupa bisa muncul lagi. Di sisi lain, masih berdasarkan data dari UNICEF, 42% anak mengaku pernah merasa takut dan tidak nyaman saat menggunakan internet. Takut di sini bukan selalu berarti sesuatu yang ekstrim. Bisa sesederhana melihat konten yang mereka tidak pahami, menerima pesan dari orang asing, atau melihat sesuatu yang membuat mereka bingung tapi tidak berani cerita. Dan ini bersumber di perangkat yang mereka pegang setiap hari, yaitu handphone. Data juga menunjukkan bahwa handphone adalah media paling banyak digunakan untuk mengakses konten berisiko termasuk pornografi. Artinya aksesnya ini dekat. Tidak perlu komputer, tidak perlu tempat khusus. Cukup satu perangkat yang selalu ada di tangan mereka. Dan dari situ kita mulai melihat pola. Anak terpapar, anak penasaran, dan akhirnya anak mengakses lagi. Ketika ini terjadi berulang, itu tidak berhenti sebagai pengalaman, tapi mulai membentuk cara mereka memahami sesuatu. Dan ini bukan berhenti di paparan. Berdasarkan hasil penelitian tentang kekerasan seksual anak yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial bekerja sama dengan End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purpose, Indonesia pada tahun 2017 yang berlangsung pada Juni hingga Agustus 2017, di mana 5 kota yaitu Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram, dan Makassar ditemukan bahwa pornografi sebesar 43% merupakan faktor determinan yang memengaruhi anak melakukan kekerasan seksual. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kekerasan seksual anak dipengaruhi oleh pornografi, teman sebaya, histori kekerasan, dan keluarga. Artinya, apa yang dilihat di layar bisa mempengaruhi apa yang mereka lakukan di dunia nyata. Penelitian yang sama juga menunjukkan kekerasan seksual pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pornografi, teman sebaya, histori kekerasan, dan keluarga. Sekitar 11% juga dipengaruhi oleh alkohol dan narkotika. Dan yang perlu dicatat, akses terbesar terhadap konten pornografi itu melalui handphone dari perangkat yang mereka pegang setiap hari. Jadi ini bukan lagi soal anak terpapar konten, tapi bagaimana paparan itu mulai membentuk perilaku. Kalau kita tarik dari dua data tadi, masalahnya bukan di anak. Masalahnya ada di sistem digital yang mereka gunakan. Karena hari ini anak bukan pengguna dalam jumlah yang kecil. Menurut data Komdigi, sekitar 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak. Dan lebih dari 80% anak mengakses internet setiap hari. Artinya, anak adalah pengguna dalam jumlah yang besar. Tapi platform yang mereka pakai tidak dirancang khusus untuk anak. Konten tidak selalu disaring, usia tidak selalu diverifikasi, dan sistem rekomendasi bekerja secara otomatis. Begitu anak menonton satu konten, akan muncul konten serupa berdasarkan algoritma, tanpa mempertimbangkan apakah itu aman atau tidak. Jadi yang terjadi sebenarnya sederhana, yaitu anak masuk ke sistem yang tidak dirancang untuk melindungi mereka. Di titik ini masalahnya sudah jelas.
paparannya tinggi, dampaknya nyata, dan sistemnya tidak cukup aman. Kalau dibiarkan, yang bekerja hanya logika platform, sementara anak tidak punya kontrol penuh. Karena itu negara mulai masuk. Bukan untuk melarang internet, bukan untuk membatasi teknologi, dan bukan untuk membatasi anak berekspresi, tapi untuk mengatur bagaimana sistem digital harus bekerja ketika digunakan oleh anak. Dan disinilah kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang dikenal sebagai PP Tunas. Apa itu PP Tunas? Secara sederhana, ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital. Jadi fokusnya bukan di anaknya saja, tapi di sistemnya. Karena yang diatur adalah bagaimana platform digital seperti media sosial, game online, situs web, dan layanan berbagi video daring harus beroperasi lebih ramah ketika digunakan oleh anak. Kenapa ini muncul? Karena skalanya sudah besar. Hampir setengah pengguna internet di Indonesia adalah anak. Dan sebagian besar dari mereka online setiap hari, bahkan berjam-jam. Sementara itu, risiko yang muncul juga jelas, yaitu konten tidak layak, kecanduan digital, eksploitasi data, sampai interaksi yang tidak aman. Dan sebelumnya, tidak ada aturan yang benar-benar spesifik mengatur ini. PP Tunas ini adalah turunan dari perubahan Undang-Undang ITE tahun 2024. Artinya ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tapi bagian dari sistem hukum yang memang memerintahkan negara untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Tujuannya juga cukup jelas. Yang pertama, melindungi anak dari konten berbahaya, memastikan sistem digital lebih ramah anak, menjamin hak anak saat menggunakan teknologi, dan meningkatkan tanggung jawab dari platform itu sendiri. Jadi kalau disederhanakan, kalau sebelumnya anak harus menyesuaikan diri dengan platform, sekarang platform yang harus menyesuaikan diri dengan anak. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa saja yang sebenarnya diubah oleh PP Tunas? Pertama, soal akses dan usia. Sekarang tidak semua anak bisa bebas membuat akun. Ada pembagian yang pertama, di bawah 13 tahun, anak hanya boleh akses layanan dengan risiko rendah. Itu pun harus dengan izin orang tua. Lalu usia 13 sampai 15 tahun, anak bisa akses layanan tertentu tetap dengan persetujuan. Dan usia 16 sampai 17 tahun, anak baru bisa akses lebih luas, tapi tetap dalam pengawasan. Dan ini bukan sekedar aturan di atas kertas. Platform wajib melakukan verifikasi usia. Kedua, soal konten. Platform wajib menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak. Jadi, tidak bisa lagi semua konten bebas muncul di timeline anak. Ketiga, soal data pribadi anak. Ini yang sering tidak disadari. Selama ini, data anak bisa dipakai untuk rekomendasi konten, iklan, bahkan profiling perilaku di PP Tunas. Ini dibatasi. Data anak tidak boleh diprofilkan untuk kepentingan komersial. Keempat, soal desain sistem. Platform harus memastikan sistemnya sejak awal sudah aman untuk anak. Bukan hanya menambahkan fitur di belakang. Artinya, keamanan anak harus jadi bagian dari desain, bukan tambahan. Kelima, soal pelaporan dan penanganan. Kalau ada konten berbahaya atau kejadian yang tidak aman, harus ada sistem pelaporan yang mudah diakses dan benar-benar ditindaklanjuti. Dan ada satu prinsip yang paling penting dari semua ini adalah kepentingan anak harus diutamakan dibanding kepentingan bisnis. Ini yang mengubah semuanya karena sebelumnya platform berjalan dengan logika yaitu engagement, traffic, dan profit. Sekarang ada batas. Kalau itu membahayakan anak, maka harus dihentikan. Dan itu bukan pilihan, itu kewajiban hukum. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjalankan semua ini? Yang paling utama tentu platform digital.
atau dalam istilah regulasi disebut penyelenggara sistem elektronik atau PSE, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X atau Twitter, Bigo Live, dan Roblox, yang termasuk ke dalam 8 platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun menurut Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Perannya tidak kecil, mereka harus membangun sistem yang aman untuk anak, melakukan verifikasi usia, membatasi akses, menyesuaikan kategori usia, menyaring konten yang tidak layak, lalu menyediakan fitur pengawasan orang tua, dan juga melindungi data pribadi anak. Artinya, platform tidak bisa lagi sekedar bilang, kami hanya menyediakan teknologi. Karena sekarang mereka juga bertanggung jawab atas dampak dari teknologi itu. Nah, di sisi lain, orang tua juga tidak bisa lepas pengawasan. Karena bagaimanapun anak tetap hidup di dunia nyata. Dalam PP Tunas, orang tua atau wali juga punya peran yang sangat penting. Yang pertama, mengawasi penggunaan perangkat, memanfaatkan fitur pengawasan yang disediakan oleh platform, lalu memberikan persetujuan penggunaan data anak, dan memberikan pemahaman tentang risiko digital. Jadi ini bukan soal satu pihak, tapi kerja bersama. Platform mengatur sistem, orang tua mendampingi penggunaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling realistis. Apakah aturan ini otomatis menyelesaikan masalah? Sayangnya jawabannya belum tentu. Karena selalu ada perbedaan antara apa yang diatur dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Contohnya verifikasi usia. Apakah benar, akurat, atau masih bisa dimanipulasi? Penyaringan konten, apakah benar-benar efektif? Atau masih banyaknya yang lolos? Kemudian sistem pelaporan, apakah benar-benar cepat ditindak atau hanya formalitas? Ini yang akan menentukan apakah regulasi ini benar-benar bekerja atau tidak. Karena dalam praktik, tantangan terbesar bukan membuat aturan, tapi memastikan aturan itu benar-benar dijalankan. Nah, kalau kita kembali ke awal, 50% anak terpapar konten seksual, 42% lainnya merasa tidak aman. Dan kita sudah lihat, dampaknya bisa sampai ke perilaku nyata. Artinya ini bukan masalah kecil. PP Tunas hadir untuk menjawab itu. Secara desain, regulasi ini sudah jelas. Ada batasan usia, ada kewajiban platform, ada perlindungan data, ada sistem pengawasan. Artinya sudah tepat. Tapi pekerjaan kita belum selesai. Karena perlindungan anak di ruang digital tidak berhenti di regulasi, tapi diimplementasi. Ini kepatuhan platform dan kesadaran kita semua. Dan mungkin ini pertanyaan yang paling penting. Regulasi sudah dibuat untuk melindungi anak. Tapi apakah realita di ruang digital akan mengikuti hukum? Atau justru hukum yang tertinggal dari realita itu sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Saya Elena Danilasine bersama Kaca Data, Ruang Fakta, melihat data, mencari makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.